Shalom, selamat pagi bagi jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Syukur kepada Tuhan pagi hari ini dikala kita menjalani suasana COVID-19, kita masih ada kesempatan yang begitu baik sekali untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan secara online. Terima kasih untuk kepimpinan gereja dan jemaat khususnya karena diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum saya mau menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, senang untuk saya membawa kita di dalam doa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan bersama-sama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing untuk mendengar, untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sertai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini daripada awal pertengahan sehingga akhir. Dan biarlah firman-Mu disampaikan menurut kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom sekali lagi, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertepatan dengan tema khotbah kita, tema khotbah untuk bulan Oktober, yaitu penginjilan dan misi. Dan sesuai dengan tema penginjilan dan misi, firman Tuhan pagi hari ini saya akan bawa yang terambil dalam Yohanes 4 ayat 34 hingga 36. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dalam Yohanes 4 ayat 34 dan 36. Dan saya mengambil firman Tuhan ini dan saya ambil subtema untuk tema penginjilan dan misi, yaitu melakukan kehendak Dia. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, petikan firman Tuhan yang diambil di dalam pertemuan atau percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dan dalam pertemuan itu ada beberapa petikan firman Tuhan yang kita sama-sama belajar dan merenungkan. Yaitu petikan yang pertama yang berbicara tentang makananku. Itu adalah petikan yang pertama yang kita sama-sama belajar apakah yang dimaksudkan dengan makananku. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes, Yesus sering berbicara tentang melakukan pekerjaan yang Allah kehendaki untuk Ia lakukan dalam pengutusannya. Di sini Ia menyebut pekerjaan itu sebagai makananku, makanan, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 3 ayat 16 sehingga 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jawaban Tuhan Yesus dari perkataan makananku membukakan pengajaran penting bagi para muridnya. Bagi Tuhan Yesus, yang mengenyangkan dan yang menguatkan bukan saja makan makanan biasa,
melainkan juga saat mewujudkan dan melakukan kehendak Allah. Artinya terlibat dalam misi ilahi untuk menyelamatkan orang-orang yang belum menemui makna hidup sejati. Dan itulah yang dimaksudkan misi hidup Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, menggenapi misi ini merupakan keutamaan kehidupannya dan yang menjadi sumber kesukaan dan kekuatan bagi dia. Dan itulah yang dimaksudkan makananku. Petikan firman Tuhan yang kedua yang kita sama-sama belajar dan merenungkan, yaitu ladang-ladang yang sudah menguning. Apa yang dimaksudkan ladang-ladang yang sudah menguning? Yohanes 4 ayat 35, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Mereka melihat ladang dan mengamati bahwa 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi Tuhan Yesus mengemukakan tuaian yang lain, maksud yang lain. Ladang-ladang yang sudah menguning itu berbicara tuaian rohani. Orang-orang Samaria yang datang kepada Yesus merupakan hasil pertama tuaian. Itu terambil dalam Yohanes 4 ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Pada ayat 30, orang Samaria sudah berangkat dari desa Syikar bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ayat 39, orang Samaria sudah dilayani dan sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4 ayat 36. Dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, bukan untuk kepuasan nafsu makan yang sementara. Dan penabur, yaitu perempuan Samaria yang telah berbicara dengan orang-orang Samaria, yaitu penghuni desa Syikar. Yohanes 4 ayat 37, yang seorang menabur, yang lain menuai. Yang menabur adalah mereka yang memberitakan pesan Allah kepada orang lain. Yang menuai adalah mereka yang membantu orang lain untuk percaya kepada Yesus. Firman Tuhan ini sesuai untuk apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria kepada bangsa orang-orang Samaria, yaitu penghuni desa Syikar. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria telah membawa sukacita yang besar bagi perempuan Samaria, di mana perempuan Samaria yang telah bertemu dan berbicara dengan Yesus dan mengenal Mesias segera menyaksikan imannya. Perjumpaan dengan Mesias telah mengubah kehidupannya secara langsung. Imannya kepada Yesus mendorongnya untuk bersaksi tentang Yesus. Ini terambil dalam Yohanes 4 ayat 29. Dia berkata, marilah, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ini adalah kata-kata perempuan Samaria itu kepada bangsa Samaria. Mengajak bangsa-bangsa Samaria datang kepada Yesus. Kesaksian perempuan Samaria ini lebih efektif lagi sehingga banyak warga kota tertarik oleh perkataannya. Bahkan sesudah mendengar kesaksian tersebut, mereka juga ingin mau melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini terambil dalam Yohanes pasal 4 ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Hal yang luar biasa lagi ialah kesaksian perempuan Samaria itu membawa banyak warga Samaria menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi segala sesuatu telah kuperbuat. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tindakan yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini disebut sebagai penginjilan. Perempuan Samaria ini walaupun cuma satu orang, akhirnya membawa ramai orang Samaria untuk bertemu
dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tindakan yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini disebut sebagai penginjilan. Perempuan Samaria ini walaupun cuma satu orang, akhirnya membawa ramai orang Samaria untuk bertemu dan menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita renungkan bersama tentang apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria tadi. Kita yang cuma satu orang sebenarnya dapat berbuat banyak untuk banyak orang. Alasannya adalah yang pertama, Allah mengasihi semua jemaat manusia. Saya ulang, Allah mengasihi semua umat manusia dan merindukan untuk menyatakan kasih-Nya melalui kita. Tuhan mengasihi semua orang yang kita jumpai dan merindukan supaya kita memberitakan tentang kasih-Nya. Lebih daripada itu, Ia merindukan untuk menaruh kasih-Nya di dalam kita. Menjadikan kehidupan kita sebagai alat yang mana kasih-Nya dinyatakan dan didemonstrasikan. Kita memerlukan waktu yang berharga ini untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan kasih-Nya. Paulus menyatakan dalam Roma 5 ayat 5, kita tidak hanya menerima kasih itu, kita juga adalah alirannya, sehingga kasih itu dapat mengalir dari kehidupan kita kepada kehidupan orang lain. Haleluya. Alasan yang kedua ialah kita berhutang kepada setiap orang. Semenjak kita menerima Injil dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, kita berhutang kepada setiap orang untuk membagikan Injil itu kepada mereka. Paulus menyatakan dalam Roma 1, 14 dan 15, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun keadaan orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekaranglah waktunya untuk mengabarkan Injil. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan 2000 tahun yang lalu tetap relevan sampai sekarang. Sekaranglah waktunya agar setiap hati yang kosong, yang tidak mampu diisi dan dipuaskan oleh kesenangan dunia, mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup anak-anak-Nya. Sekali lagi, mari kita renungkan bersama firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan satu gambaran, memberikan satu kekuatan bagi kami, memberikan satu pengajaran kita bersama, bahwa kita sebagai jemaat Tuhan, tidak kira dimanapun berada pada ketika ini, kita ada tanggung jawab masing-masing yang harus kita laksanakan. Seperti mana kata Tuhan Yesus dalam firman-Nya, makananku adalah melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Dia. Sebabnya saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini, walaupun dalam suasana hidup dalam norma yang baru, ikuran daripada COVID-19, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita pagi hari ini untuk terus dapat merenungkan, belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terima kasih sekali lagi, dan saya sangat mengucap syukur atas kesempatan pada pagi hari ini. Sekian, salam kasih untuk semua jemaat Tuhan, khusus jemaat Tuhan Puliwa dimanapun Anda berada pada ketika ini. Tuhan memberkati. Mari saya ajak kita berdoa untuk menutup khotbah pada pagi hari ini. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam kami bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, daripada awal pertengahan sampai akhir. Meteraikan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin setia kepada Engkau, semakin setia melakukan bagian kami masing-masing di hadapan-Mu Bapa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin.